Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Berkarmadoni. Saya bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan bagaimana penilaian kinerja karyawan di PT Gojek Indonesia. Sebelumnya, izinkan teman-teman saya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratu Nabila Maharani. Perkenalkan, nama saya Dinda Fezatuni Am. Nama saya Priastuti. Perkenalkan, nama saya Mutiara Angelika. Perkenalkan, dengan saya Elsa Kirana Fauzia. Yang pertama, ada pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses organisasi atau perusahaan dalam menilai suatu kinerja yang dilakukan oleh pegawainya sehingga perusahaan dapat mencapai target dengan maksimal. Yang kedua, ada langkah-langkah dalam penilaian kinerja. Yang pertama itu ada penentuan sasaran. Penentuan sasaran harus spesifik, terukur, menantang, dan didasarkan pada waktu tertentu. Yang kedua, ada penentuan standar atau ukuran, yaitu sistem penilaian kinerja harus memiliki standar dan ukuran yang dapat dipercaya. Yang ketiga, ada penentuan metode dan pelaksanaan penilaian, yaitu pendekatan atau cara yang akan digunakan dalam penilaian kinerja. Dan yang terakhir, keempat, itu adalah evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian adalah pemberian umpan balik kepada pegawai mengenai aspek yang telah dinilai sebelumnya. Lalu yang ketiga, ada hambatan penilaian kinerja. Hambatan penilaian kinerja ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah kesalahan penilaian. Yang kedua adalah ketidakpastian penilai. Yang ketiga, ketidakefektifan praktik dan kebijakan organisasi. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah formulir penilaian yang tidak baik. Penilaian kinerja dibagi menjadi 2, yaitu penilaian yang berorientasi pada masa lalu dan masa depan. Penilaian berorientasi pada masa lalu itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada rating scale, yaitu penilaian yang berdasarkan pada suatu skala, biasanya dilakukan oleh atasan langsung dari pegawai yang akan dinilai. Yang kedua ada checklist, penilaian yang dilakukan berdasarkan pada standar unjuk kerja yang telah didefinisikan terlebih dahulu, di mana penilai akan memeriksa apakah pegawai telah melaksanakannya atau tidak. Yang ketiga ada critical incident technique, penilaian yang didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja. Yang keempat ada skala penilaian berjangkarkan perilaku, penilaian yang dilakukan dengan menspesifikkan unjuk kerja dalam dimensi-dimensi tertentu. Yang kelima ada observasi dan tes unjuk kerja, penilaian kerja yang dilakukan melalui tes lapangan atau melihat langsung kinerja pegawai pada saat pegawai bekerja. Yang terakhir ada metode perbandingan kelompok, penilaian yang dilakukan dengan membandingkan seorang pegawai dengan pegawai lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke penilaian yang berorientasi pada masa depan, dibagi menjadi 4. Pertama ada penilaian diri sendiri, di mana penilaian dilakukan pegawai untuk diri sendiri dengan harapan pegawai tersebut dapat mengidentifikasi aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa depan. Kedua ada manajemen by objektif, program manajemen yang melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sasaran yang akan dicapai. Yang ketiga ada penilaian secara psikologis, penilaian yang dilakukan oleh psikolog untuk mengetahui potensi seorang yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja. Yang terakhir ada assessment center, penilaian yang dilakukan oleh sejumlah penilai yang bertujuan untuk mengetahui potensi pegawai untuk melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari penilaian kinerja karyawan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih penilaian kinerja karyawan di PT Gojek Indonesia ini. Karyawan yang menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar, maka kinerja tersebut akan meningkat. Namun sebaliknya, jika pegawai tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar atau dengan asal-asalan, maka kinerja tersebut akan rendah atau menurun. Karena penilaian kinerja itu sangat berpengaruh penting bagi tujuan organisasi. Lalu, ada beberapa komponen yang menjadi alat ukur kinerja, yaitu ada kualitas pekerjaan, ada inisiatif, kehadiran, sikap, kendala, kerjasama, pengetahuan tentang pekerjaan, tanggung jawab, dan pemanfaatan waktu kerja. Nah, jika komponen alat ukur kinerja ini menurun, maka organisasi harus mencari tahu apa aja sih faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan tersebut, bisa dengan memperlihatkan
kebutuhan dan keinginan karyawan, serta pemberian motivasi yang bagaimana sih yang karyawan inginkan. Lalu setelah mengetahui kebutuhan dan keinginan karyawan tersebut, organisasi harus memenuhi kebutuhan dan keinginan karyawan tersebut. Bisa dilihat dengan PT Gojek Indonesia saat ini yang semakin hari semakin meningkat perkembangannya. Apabila instansi atau organisasi merasa bahwa komponen-komponen kinerja tersebut menurun, maka instansi atau organisasi harus segera mencari faktor-faktor penyebabnya. Dengan kata lain, memperlihatkan kebutuhan dan keinginan karyawan seperti kemampuan apa yang mereka harus miliki dan pelajari, serta pemberian motivasi yang bagaimana yang mereka inginkan. Setelah mengetahui kebutuhan dan keinginan tersebut, instansi atau organisasi harus berusaha untuk memenuhinya, tak terkecuali dengan organisasi Gojek yang semakin hari semakin meningkat perkembangannya. PT Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan swasta penyedia jasa berbasis teknologi asal Indonesia yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 yang bermitra dengan pengendara ojek di beberapa kota di Indonesia. Di antaranya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Bali, Surabaya, dan lainnya. Kondisi kinerja pegawai di PT Gojek Indonesia, kantor cabang Bandung, yang secara keseluruhan dapat dikatakan belum sesuai yang diharapkan dengan nilai rata-rata sebesar 77% dari target 100% yang telah ditetapkan oleh PT Gojek Indonesia kantor cabang Bandung. Hal ini menunjukkan masalah dari dimensi kualitas kerja, yaitu masih ada pegawai yang menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang tidak sesuai dengan target atau standar yang telah ditentukan oleh Gojek, sehingga hasil pekerjaan dinilai kurang maksimal, padahal kompensasi yang diberikan sudah sesuai. Masalah dimensi kuantitas kerja, yaitu masih ada pegawai yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, padahal atasan sudah memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan pegawai. Masalah dimensi tanggung jawab, yaitu masih ada pegawai yang tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam perusahaan yang berbasis teknologi seperti Gojek ini, tidak memiliki sistem komunikasi yang formal antara atasan dan bawahan, sehingga perubahan kebijakan atau hal-hal penting terkait pekerjaan driver semuanya disajikan dalam bentuk virtual atau maya melalui aplikasi Gojek. Tentunya hal ini membuat driver kurang efektif dalam memperoleh informasi terkait kebijakan perusahaan, dan hal tersebut dapat berimbas pada tingkat kepuasan dan kinerja driver itu sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah pada tahun 2018 dengan judul Sistem Kompensasi Terhadap Kinerja Driver Transportasi Online, menyebutkan bahwa kebijakan terkait penetapan tarif sering terjadi pada perusahaan transportasi berbasis online. Menurut penelitian yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia Cabang Solo, menyebutkan bahwa komitmen normatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Komitmen berkelanjutan juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia di Yogyakarta menyebutkan bahwa kompensasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja driver online di kota Yogyakarta. Keberhasilan untuk meningkatkan komitmen karyawan dapat tumbuh bila hubungan antara karyawan dan organisasi merupakan suatu bangunan yang saling mendukung dalam satu komunitas. Bila organisasi berupaya mendapatkan keuntungan dalam satu komunitas seperti peningkatan kualitas atau produktivitas, maka organisasi harus menjembatani dan mempunyai komitmen menciptakan suatu lingkungan kerja di mana pekerja didorong untuk memiliki loyalitas yang tinggi dengan kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan dan kepuasan karyawan dan memberikan yang terbaik kepada karyawan yang bersangkutan bukan lewat gaji dan fasilitas semata, melainkan juga sikap fair dan terbuka dari perusahaan terhadap karyawan. PT Gojek Indonesia memberikan kompensasi kepada driver berdasarkan sistem performa driver Gojek itu sendiri. Yang pertama berdasarkan penerapan performa atau rating dari pelanggan.
Yang kedua, apabila driver tidak mendapatkan 50% dari rating harian, bonus akan hangus. Yang ketiga, memenuhi ketentuan, diantaranya adalah tidak adanya pembatalan dari pihak driver, tidak menolak orderan, dan selalu merespon order. Dan yang terakhir, pembatalan dari pelanggan juga dapat mempengaruhi performa driver. Feedback dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai umpan balik atau pola balik. Dalam kalangan Gojek, feedback merupakan salah satu hal yang penting, bahkan sangat vital bagi pengendara atau driver Gojek ini. Feedback customer merupakan tanggapan langsung atau penilaian dari pengguna jasa atau layanan Gojek. Maka dari itu, penting untuk pengemudi Gojek untuk mengetahui feedback dari customer demi kelangsungan pekerjaan mereka. Untuk melihat feedback customer itu dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian rating berupa bintang antara 1 sampai dengan 5. Selain itu juga ada fitur komentar di mana pengguna layanan bisa memberikan komentar positif maupun negatif. Apabila driver terlalu sering membatalkan pesanan, ditambah feedback negatif dari pelanggan, rating driver akan semakin turun. Nah, selanjutnya, Gojek sampai saat ini masih mengandalkan feedback serta rating sebagai tolak ukur penilaian seorang driver. Anda perlu mengetahui tutorial melihat rating driver Gojek agar dapat mengambil langkah cepat apabila terjadi hal negatif. Cara melihat rating driver Gojek juga dibutuhkan karena saat ini rating di bawah 4,3 akan terancam suspend atau pemutusan mitra dari Gojek. Selanjutnya, ada hasil kuesioner prasurvei mengenai kinerja pegawai di PT Gojek Indonesia Kantor Cabang Bandung. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kondisi kinerja pegawai di PT Gojek Indonesia Kantor Cabang Bandung yang secara keseluruhan dapat dikatakan belum sesuai yang diharapkan dengan nilai rata-rata sebesar 77% dari target 100% yang telah ditetapkan oleh PT Gojek Indonesia Kantor Cabang Bandung. Selanjutnya, kuesioner ini diberikan kepada 30 orang pegawai PT Gojek Indonesia Kantor Cabang Bandung, dan pengukurannya menggunakan 10 variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai. Demikian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.